Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Ayuningsih. Ini merupakan penjelasan singkat tentang teori sastra. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang teori sastra, sebaiknya kita mengetahui mengapa sih kita belajar tentang teori sastra. Ini dia tujuan kita belajar teori sastra. Yang pertama, karena adanya matkul teori sastra. Yang kedua, di dalam teori sastra terdapat dua aspek yang sangat penting kita pelajari, yaitu bahasa dan sastra. Yang ketiga, dengan belajar teori sastra, kita dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan berbahasa kita. Setelah kita mengetahui tujuan kita belajar teori sastra, barulah kita bisa mengetahui apa sih itu teori sastra. Teori sastra merupakan gabungan dua kata yang berarti teori adalah suatu sistem yang berisi konsep atau uraian tentang suatu objek, sedangkan sastra yang berasal dari kata Sanskerta su, sastra, su yang berarti baik atau bagus, dan sastra artinya buku, tulisan, dan huruf. Jadi, teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, aspek-aspek yang terdapat di dalam sastra dengan yang bukan sastra. Ada dua hal yang membentuk karya susastra. Yang pertama, karena orality, lisan. Dan yang kedua adalah karena literasi, tulisan. Menurut Ranelagh, karya susastra memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur keindahan. Yang kedua adalah unsur manfaat. Ingat ya teman-teman, jika karya susastra itu tidak memiliki unsur keindahan, maka dia bukan dikategorikan sebagai karya susastra. Contohnya seperti buku pelajaran, buku ilmiah, dan begitu pula sebaliknya. Lebih baiknya kita memperhatikan dua unsur di atas untuk menganalisis apakah karya itu termasuk karya sastra atau bukan. Di dalam karya sastra terdapat 5 nilai yang terkandung di dalamnya. Pertama, ada nilai hedonik, yaitu nilai kesenian. Yang kedua, ada nilai estetik, yaitu nilai keterampilan. Yang ketiga, ada nilai kultural, nilai sosial. Yang keempat, ada nilai praktis. Yang kelima, ada nilai estetis, moral, dan agama. Dengan kita membaca karya sastra, terdapat banyak fungsi yang kita dapatkan. Yang pertama, ada fungsi rekreatif, yaitu isi karyanya dapat menghibur dan menimbulkan emosi pembaca. Yang kedua, ada fungsi didaktif. Isi karya dapat mendidik pembaca melalui nilai yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, ada fungsi estetis. Isi karyanya menimbulkan kesan keindahan di benak pembaca. Yang keempat, ada fungsi moral. Isinya terdapat nilai-nilai moral yang dapat diteladani. Yang kelima, ada fungsi religiusitas. Isi karyanya terdapat ajaran agama yang dapat dilakoni dan dibaca oleh pembaca. Jika kita ingin menganalisis suatu karya sastra, lebih baiknya kita memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama, mengkaitkan karya sastra dengan pengarangnya. Yang kedua, mengkaitkan karya sastra itu saja. Yang ketiga, mengkaitkan karya sastra dengan peristiwa yang ada. Yang keempat, membandingkan karya yang satu dengan karya yang lainnya. Yang kelima, mengkaitkan karya sastra dengan pengarang dan dengan pembaca. Yang keenam, mengkaitkan karya sastra dengan pembaca. Di saat kita membaca karya sastra, di dalamnya terdapat beberapa aliran. Yang pertama ada aliran realisme, yang kedua ada aliran naturalisme, yang ketiga ada aliran determinisme, yang keempat ada aliran imperialisme, yang kelima ada aliran idealisme, yang keenam ada aliran romantisme, yang ketujuh ada aliran simbolisme,
Yang ke-8 ada aliran ekspressionisme. Yang ke-9 ada aliran surrealisme. Macam-macam teori sastra. Yang pertama adalah teori struktural genetik. Yang kedua adalah teori psikologi sastra. Yang ketiga adalah teori kepribadian. Yang keempat adalah teori sosiologi sastra. Yang kelima ada kritik sastra feminis. Yang keenam ada referensi sastra. Dan yang ketujuh adalah teori Marxis, yang mana penjelasannya kita bahas di video selanjutnya ya. Baiklah, sekian video penjelasan tentang teori sastra saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share agar saya termotivasi untuk membuat video lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.